Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembelajaran daring di SMK PUI Jatibarang bersama saya Ibu Targini dalam pembelajaran matematika. Di pertemuan kali ini kita akan membahas nilai optimum dari suatu fungsi. Bentuk umum suatu fungsi yaitu f(x, y) sama dengan ax ditambah by. Sedangkan nilai optimum dari suatu daerah penyelesaian itu bisa berupa nilai maksimum ataupun nilai minimum, tergantung pada soal yang diberikan. Fungsi yang dioptimumkan baik nilai maksimum maupun nilai minimum disebut sebagai fungsi objektif. Langsung saja kita ke contoh soal. Daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Perhatikan gambar grafik dari soal tersebut, kemudian amati titik-titik himpunan penyelesaiannya, dan yang ditanyakan adalah nilai maksimum untuk fungsi f(x, y) sama dengan 8x ditambah 5y adalah... Soal sudah Ibu tulis kembali ya. Nah, ini kita anggap ini adalah persamaan G1 dan ini adalah G2. Cara menentukan nilai optimum, baik itu nilai maksimum atau nilai minimum, sama seperti mencari himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian di sini ya, pada grafik ini ada X-nya di X-nya 12,0, ini titik masih belum diketahui, dan ini di titik 0,15. Titik G1 yaitu di 12,0 dan kita lihat ke sini. 0, ini angkanya ini kan, nih berarti 0,20. Sama seperti mencari persamaan garis, berarti ini di garis A,0 dan 0,B. Dengan rumusnya adalah X per A ditambah Y per B sama dengan 1. X per AA di sini adalah 12. Ditambah Y per BB-nya adalah 20. Sama dengan 1. Kita tidak bisa langsung mengalihkan silang karena di sini ada angka 1. Caranya, angka berapakah yang bisa dibagi dengan 12 dan bisa dibagi dengan 20? Yaitu angka 60. Semua ruas dikalikan dengan 60. X dikali 60 adalah 60x dibagi 12 ditambah Y dikali 60, 60Y dibagi 20 sama dengan 1 dikali 60 adalah 60. 60x dibagi dengan 12 adalah 5x ditambah 60Y dibagi 20 adalah 3Y sama dengan 60. Nah, ini persamaan dari G1. Atau kita bisa menggunakan cara yang kedua. Perhatikan ya. Ini cara yang kedua di persamaan garis yang pertama. Nih, perhatikan di sini ada angka 12 dan angka 20. Kita balik dari rumus ini. Ini kan berkebalikan nih. Nah, ini kan berkebalikan nih dari rumus di sini. Nah, di sini ada 20 di sumbu Y, maka kita tuliskannya 20 miliknya X ditambah ada 12 di sumbu X, berarti 12 punyanya
variabel Y sama dengan 20 dikali 12. Nah, begitu ya. Ini cara cepatnya. 20X ditambah 12Y sama dengan 20 dikali 12, 240. Biar kita disederhanakan, semuanya dibagi dengan 4. 20X dibagi 4, 5X ditambah 12 di 12Y dibagi 4, hasilnya 3Y sama dengan 240 dibagi 4, hasilnya 60. Nilai yang di sini sama dengan ini. Nih, berarti untuk persamaan G2 kita cari yang paling gampang. Caranya kita lihat di G2 ini ya. Ada di angka 15, ini 14, 15, 16, berarti ini 15. 15 di sumbu Y, berarti di sini kita tuliskan adalah 15X ditambah ini ya 18 di sumbu X, berarti ini 18 Y sama dengan 15 dikali 18. Tulis lagi 15X ditambah 18Y sama dengan 15 dikali 18 adalah 270. Disederhanakan dengan cara semuanya dibagi dengan 3. Yang bisa dibagi 3 semuanya. 15X dibagi dengan 3 adalah 5X ditambah 18Y dibagi dengan 3 adalah 6Y. 270 dibagi dengan 3 adalah 90. Ini persamaan garis yang kedua dan persamaan garis yang pertama. Kita cari titik ini nih. Berapakah titik ini? Cara mencari titik ini dengan cara substitusi eliminasi dari persamaan kedua dan persamaan pertama. Kita tulis persamaan yang pertama adalah 5X ditambah 3Y sama dengan 60. Persamaan yang keduanya adalah 5X ditambah 6Y sama dengan 60. Karena koefisien dari variabel X sama dengan 5, kita bisa langsung eliminasi ya, dikurangi. 5X dikurangi 5X habis, 3Y dikurangi 6Y 3Y, negatif ya. Jangan lupa 3 dikurangi 6 adalah negatif. Ini persamaan keduanya nih 90 ya, berarti ininya 90 bukan 60, maaf salah nulis. 90 dikurangi 90 adalah negatif 30. Y-nya sama dengan negatif 30 dibagi dengan negatif 3. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif. Jadi Y-nya sama dengan 10. Sini ya. Y sama dengan 10, substitusikan ke persamaan G1. Persamaan G1-nya berapa? 5X ditambah 3Y sama dengan 60. 5X ditambah 3Y-nya 10 sama dengan 60. 5X ditambah 30 sama dengan 60. X sama dengan 60 dikurangi 30 dibagi 5. X sama dengan berapa yo? 60 dikurangi 30 dibagi 5 sama dengan 6. Jadi nilai X, Y-nya sama dengan X-nya adalah 6, Y-nya 10. Sehingga himpunan penyelesaian dari grafik ini nih diperoleh ini.
12,0, 0,15 dan 6,10. Kita tulis ya, 12,0, 6,10 dan 0,15. Kemudian cara menentukan nilai optimumnya bagaimana? Caranya dari himpunan penyelesaian, titik-titik himpunan penyelesaian kita substitusikan ke persamaan fungsi yang diminta, yaitu 8x ditambah 5y. Untuk titik yang pertama 12,0, 18 dikali 12, x-nya nih ya, nilai x-nya adalah 12, kita substitusikan ganti dengan nilai 12, ditambah 5 dikali y-nya adalah 0, sama dengan 18 dikali dengan 12 adalah 96, ditambah 0, hasilnya adalah 96. Untuk titik yang kedua 6,10, persamaan fungsinya masih sama, yaitu 8x ditambah 5y, sama dengan 8 dikali x-nya adalah 6 ditambah 5 dikali y-nya adalah 10. Berarti 8 dikali 6, 48 ditambah 5 kali 10 adalah 50. 48 ditambah 50 adalah 98. Untuk titik yang ketiga 0,15, sama dengan fungsinya 8x ditambah 5y, sama dengan 8 dikali 0 ditambah 5 dikali 15, 8 kali 0, 0 ditambah 5 dikali 15 adalah 75. 0 tambah 75 adalah 75. Jadi nilai yang paling besarnya di angka berapa? 96, 98 atau 75? Ya, ini adalah nilai yang paling besar. Jadi nilai optimum dari fungsi fx, y sama dengan 8x ditambah 5y adalah 98 di titik berapa titiknya? Ini dia 6,10. Evaluasi ketiga, pertanyaannya, daerah yang diarsir pada gambar merupakan himpunan penyelesaian suatu sistem pertidaksamaan linear. Sama seperti contoh ya, ada grafik, kemudian kalian harus menentukan nilai maksimum dari fungsi fx, y sama dengan 6x ditambah 4 ya. Kalian bisa langsung menyelesaikannya dengan cara yang paling cepat dan yang paling dipahami oleh kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam video ini ada salah kata dan salah penjelasan. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa minggu depan bersama saya Tarkini di pembelajaran matematika. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.